Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali lagi belajar pelajaran matematika di kelas 7A ini dengan materi hari ini kita materinya tentang pecahan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin ketua kelas untuk memimpin kita berdoa bersama. Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Oh, Anggi ya. Untuk Anggi, boleh memimpin kita berdoa? Ya, Bu. Terima kasih kepada ketua kelasnya yang sudah memimpin kita berdoa bersama. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajarannya, Ibu mau ngecek kehadiran dari teman-temannya. Jadi bagi teman-temannya ada yang tidak hadir hari ini? Tidak, Bu. Hadir semua ya? Ya, Bu. Itu siapa yang kemarin yang libur, si Putra udah masuk? Udah, Bu. Oke. Berarti hadir semua ya. Iya. Terus ini tolong dulu itu siapa namanya? Putra, Bu. Ya Putra. Itu dasinya dirapikan dulu ya biar kita mulai pelajarannya, nggak enak lihatnya dari depan sini. Itu ada sampah di bawah mejanya, Putra tolong diambil ya. Ya, Bu. Oke. Jadi materi kita hari ini tentang pecahan. Dimana pecahan ini sebenarnya sudah dipelajari pada saat adik-adik semua duduk di SD kelas 6 ya kalau nggak salah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu siswa mampu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat positif dan negatif dan pecahan. Yang kedua, siswa mampu mengurutkan bilangan pecahan. Yang ketiga, siswa mampu membandingkan pecahan. Yang keempat, siswa mampu menghitung penjumlahan dan pengurangan dari bilangan pecahan. Dan yang terakhir, siswa mampu menghitung perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Di mana manfaat dari pembelajaran ini nanti adik-adik semua mampu untuk menggunakan materi pecahan ini dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti yang dijelaskan tadi, materi pecahan ini akan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-harinya. Jadi Ibu harap untuk hari ini semuanya bersungguh-sungguh dalam belajar karena materinya sangat bermanfaat nanti untuk digunakan di kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya dalam sebuah acara keluarga ada sebuah kue tart yang disajikan. Nah, dari sebuah kue tart ini akan dibagi untuk beberapa orang. Dalam bagiannya, setiap orang itu memperoleh bagian yang sama, sehingga dalam hal ini materi pecahan sangat cocok untuk. Nah, selanjutnya kita akan memulai pelajaran kita mengenai pecahan, dimana seperti yang tadi kita jelaskan bahwa pecahan itu sudah dipelajari saat SD. Nah, untuk mengingat kembali, Ibu mau bikin pretest. Jadi nanti setiap orang harus menjawabnya secara lisan ya. Jadi di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama, kalau udah belajar pecahan di SD pasti udah tahu. Ini gambar yang pertama, pecahannya berapa nih? 1/2, Bu. Ya, benar ya. Setengah. Karena jumlah totalnya ada 2 bagian. Jadi satu yang diarsir warna merah ada 1. Jadi totalnya ada 2. Jadi 1/2. Yang gambar yang kedua berapa pecahannya? 1/4, Bu. Ya, benar ya. 1/4. Dan di gambar yang ketiga 3/6. betul ya. 3/6. Jadi 3/6 ini bisa kita kecilkan atau sederhanakan lagi. Jadi hasilnya sama dengan 1/3. 1/2 dong. Oh. Kan ini sama-sama kita bagi dengan 3. Ya, Bu. Sudah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Atau udah muncul lagi ingatan-ingatan pelajaran SD-nya? Sudah, Bu. Oke. Untuk sistem pembelajaran kita hari ini, kita menggunakan sistem kelompok. Jadi Ibu akan memilih anggota kelompoknya masing-masing. Ini kan siswanya ada berapa orang? 20 orang. Ya, Bu. Orang, ya? Oke. Jadi Ibu mau bagi kelompoknya jadi 5 kelompok aja. Jadi satu kelompok ada 4 orang, Bu. Oke, bagus. Jadi ini Ibu pilih dari Adi, kemudian siapa namanya? Rizka, Bu. Priska ya. Priska, Adel sama Anggi satu kelompok. Kemudian
Ini Putri, Putri, Diana, sama Ripka, Ripka, satu lagi. Anggira Madani. Ya, itu satu kelompok. Terus sisanya lagi boleh masing-masing nentuin kelompoknya karena yang tadi kan udah acak. Jadi yang sisanya tinggal dibagi dua. Oke? Udah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Selanjutnya ini di sini Ibu punya LKPD. Apa LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nah, LKPD ini akan dikerjakan secara berkelompok. Jadi ini LKPD-nya Ibu bagikan satu per kelompok. Jadi sekarang Ibu minta anak-anak semua untuk mengamati LKPD-nya, di mana jika ada hal yang tidak dipahami atau tidak diketahui dalam LKPD tersebut, boleh ditanya ke Ibu atau kepada teman-teman yang di samping atau kepada dirinya sendiri pun boleh ditanya. Jadi silahkan diamati LKPD-nya, Ibu tunggu, kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Nah, selanjutnya LKPD-nya sudah dipegang masing-masing kelompok ya. Nah, silahkan diamati LKPD-nya, terus kalau ada pertanyaan boleh ditanya. Selanjutnya silahkan dikumpulkan informasi-informasi apa aja yang ada di LKPD. Di situ kan ada tugas untuk membandingkan atau mengurutkan pecahan, menyelesaikan operasi pecahan, perkalian, penjumlahan, dan pengurangannya. Jadi boleh dikumpulkan dulu informasi apa aja yang ada di LKPD, kemudian disesuaikan informasi yang ada di LKPD tersebut dengan buku pegangan kita, buku paket kita. Dibawakan buku paketnya. Mbak, Bu. Oke, silakan dibuka bab pecahan di buku paketnya pada halaman 34 ya kalau nggak salah. Silakan dicocokkan antara informasi yang ada di LKPD tersebut dengan buku pegangan yang ada di setiap kelompok. Jadi nanti untuk menyelesaikan LKPD-nya kita sesuaikan dengan buku yang kita pegang. Jadi informasi yang ada di buku kita salin kembali ke dalam LKPD, yaitu dengan menyelesaikan permasalahan atau soal yang ada di LKPD tersebut. Nah, setelah diskusinya sudah selesai nanti Ibu akan minta satu orang perwakilan dari setiap kelompok untuk menjelaskan hasil diskusinya masing-masing. Jadi silahkan untuk adik-adik semua berdiskusi dengan kelompoknya untuk menyelesaikan soal yang ada di LKPD. Jika ada hal yang kurang dipahami boleh ditanya ke Ibu atau ditanya sesama partner dari kelompok. Nah, nanti untuk anggota yang maju sebagai perwakilan kelompok boleh dipilih dari kelompok tersebut ya. Selanjutnya, Ibu minta dari kelompok pertama untuk menjelaskan, mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Kemudian nanti dilanjutkan oleh kelompok 3, kemudian kembali ke kelompok 2, baru ke kelompok 4, dan terakhir ke kelompok 5. Nah, terima kasih kepada perwakilan kelompoknya untuk penjelasannya terkait hasil diskusi tentang LKPD hari ini. Nah, karena semua kelompok sudah menjelaskan hasil diskusinya, maka pertemuan hari ini sudah selesai. Berarti semuanya Ibu anggap sudah mengerti terkait dengan materi pecahan pada awal ini. Nah, karena semua sudah menjelaskan hasil diskusinya, kita akan menyimpulkan materi kita hari ini secara bersama-sama sebagai penutup dari pertemuan kita ini. Nah, jadi pecahan itu sebelumnya memang sudah dipelajari oleh adik-adik semua di SD dulu ya. Jadi di SMP materi ini diulang kembali, direview kembali, dan menjadi lebih detail lagi materinya agar pemahamannya semakin bertambah. Jadi pecahan itu apa? Pecahan itu adalah bilangan yang menunjukkan suatu bagian dari total keseluruhan. Jadi misalnya kalau ada pizza bulat kayak gini. Nah, misalnya ini pizza. Pizza ini satu potong udah diambil sama si Edi. Satu potong. Jadi total potongan dari pizza ini ada 4. Karena udah diambil satu potong dari si Edi, maka sisanya ada 3/4. Jadi pizza yang diambil itu ada 1/4 bagian dan yang masih tersisa ada 3/4. Nah, dari pelajaran kita hari ini, yang pertama itu membandingkan urutan dari
pecahan, membandingkan nilai pecahan besar atau kecilnya. Namun sebelum itu, Ibu mau jelaskan kalau misalnya ada bentuk pecahan itu kan ada A per B. Jadi misalkan di sini ada 1. 1 ini kita anggap sebagai apa? Pembilang. Ya. Terus 4-nya Penyebut. jadi diingat aja kalau di atas namanya pembilang, yang di bawah itu penyebutnya. Jadi cara membandingkan pecahan itu, yang pertama, jika penyebutnya senilai. Ini kan nilainya sama 5, sama-sama 5. Jadi kalau penyebutnya sama, maka yang perlu kita bandingkan adalah pembilangnya. Siapa yang lebih besar, 3 atau 1? 3. Jadi 3/5 itu lebih besar dari 1/5. Yang kedua, membandingkan pecahan yang pembilangnya sama. Pembilangnya sama-sama 5. Jadi penyebutnya di sini yang berbeda. Jadi untuk pembilang yang sama tetapi penyebutnya yang berbeda, maka kita tarik kesimpulan jika nilai penyebutnya semakin besar, maka nilai pecahannya semakin kecil. Nah, 5/8 berarti lebih besar daripada 5/11. karena nilai penyebut dari 5/11 ini lebih besar. Nah, yang ketiga ada di mana membandingkan pecahan dengan pembilang dan penyebutnya yang berbeda. Caranya adalah dengan mengkali silangkan antara penyebut dengan pembilang dan pembilang dengan penyebut. Jadi hasilnya di sini ada 4 dikali 8 sama dengan 32. Terus ada 5 dikali 7 sama dengan 35. ya. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa 4/7 itu lebih kecil daripada 5/8. Karena nilai hasil ini 32 itu lebih kecil daripada 35. Selanjutnya kesimpulan materi pecahan yang kedua yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Jadi perlu diingat untuk penjumlahan dan pengurangan itu kita punya nilai dari penyebut yang berbeda dan ini akan, kalau misalnya penyebutnya sama kan langsung dijumlahkan atau dikurangkan. Misalnya 1/5 dikurang 2/5, jadi hasilnya minus 1/5. Jadi kalau dia berbeda penyebutnya, maka yang perlu kita lakukan yang pertama ini kita kali silangkan si AD dengan si BC. Dalam hal ini kita bagi pernya. BD-nya berapa? 7 dikali 3 21. Nah, baru AD. Ini kita anggap sebagai A, di sini si D, ini C, di sini D. Jadi A dikali D berapa? 2 dikali 3 6. Di sini ditambah, berarti dia kita buat ditambah. Terus C dikali D berapa? C dikali B 2 dikali 7 sama dengan 14. Jadi hasilnya adalah 20/2 ada 1. 21. Ini cara menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, selanjutnya materinya tentang perkalian dan pembagian pecahan. Yang pertama tentang perkalian pecahan. Misalnya di sini ada A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Jadi di sini perkaliannya sama-sama di pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, contohnya 4/11 dikali 5/8 sama dengan 4 dikali 5/11 dikali 8. Hasilnya 20/88. Nah, yang terakhir ini materinya tentang pembagian pecahan. Pembagian pecahan di sini agak berbeda dengan perkalian yang tadi. Jadi pembagiannya ini misalnya ada A per B dibagi dengan C per D. Maka yang harus kita ingat dalam pembagian itu, pecahan yang ingin kita bagikan itu dibalikkan antara penyebut dengan pembilangnya. Jadi A dikali B dikali B. A per B dikali B per C. Contoh, 8/11 dibagi 11/20. Jadi hasilnya ada 8/9 dikali dengan 20/11 dibalik. Jadi hasilnya 160/99. Dapat dipahami? Dapat, Bu. Oke. Nah, jika materinya sudah dapat dipahami, selanjutnya untuk tugas di rumah, tugas latihannya, silakan kerjakan tugas pada bab pecahan di halaman 34 babnya.
awal babnya. Jadi kerjakan, di situ ada latihannya, kalau tidak salah ada 6 soal. Silakan dikerjakan, jika tidak mengerti boleh ditanyakan minggu depan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi perpangkatan pada pecahan. Jadi silakan dibaca-baca kembali bukunya di rumah, dan minggu depan kita lanjutkan. Jadi sekian materi kita hari ini. Untuk adik-adik semuanya tetap semangat dalam belajar dan bersabar serta ikhlas dalam belajar agar ilmunya menjadi berkah. Seperti kita kenal ada sosok Al-Khalosadi yang kita kenal sebagai profesor matematika yang telah menggunakan simbol-simbol dalam huruf Arab sebagai notasi-notasi dalam materi pecahan ataupun dalam ilmu matematika lainnya, sehingga dia dikenal sebagai Profesor Aljabar. Nah, untuk menjadi seperti dia, kita perlu ilmu yang berkah agar ilmunya dapat bermanfaat untuk orang lain juga. Jadi tetap semangat dalam belajarnya dan bersabar serta ikhlas agar ilmunya menjadi berkah. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama, ajaran, dan kepercayaan kita masing-masing, dan berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Jangan lupa dikerjakan tugasnya di rumah. Minggu depan kita bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian Ibu mohon maaf secara pribadi. Dan Ibu tutup pertemuan kita hari ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.